Resimen Armet 2 Putra Yuda Kostrad atau yang disingkat Men Armet 2 merupakan satuan operasional TNI yang berada di bawah komando Divisi Infanteri 2 Kostrad. Men Armet 2 memiliki tugas pokok memberikan bantuan tembakan secara cepat dan terus-menerus kepada satuan manuver serta melaksanakan artileri strike dalam rangka operasi militer untuk perang. Namun selain itu, Men Armet 2 juga harus senantiasa siap untuk melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokok Kostrad dan Tentara Nasional Indonesia. Sejarah berdirinya Satuan Men Armet 2 tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana para awak meriam atau yang disebut gunner terlibat pertempuran dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Meriam-meriam Satuan Men Armet 2 juga diterjunkan saat Operasi Trikora di Irian Jaya dan Operasi Trikora di Timur Timur. Satuan-satuan jajaran Men Armet 2 juga aktif ditugaskan dalam tugas-tugas lain seperti pengamanan daerah konflik Maluku dan Maluku Utara, menghadapi separatisme di Aceh, operasi pengamanan perbatasan, operasi bantuan kemanusiaan, operasi perdamaian dunia, dan lain-lain. Berkedudukan di Malang, Men Armet 2 Putra Yuda Kostrad memiliki satu detasmen markas dan membawahi 3 batalion armet, yaitu Yon Armet 1 di Malang dengan alutsista roket Astros, Yon Armet 11 di Magelang dengan alutsista meriam 76 mm, dan Yon Armet 12 di Ngawi dengan alutsista meriam 155 mm Caesar untuk memelihara kesiapan operasional yang handal, di mana Satuan Men Armet 2 juga menangani alutsista TNI Angkatan Darat yang canggih, modern, serta syarat dengan teknologi. Maka dalam mengoptimalkan pembinaan satuan, Men Armet 2 juga melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan semboyan Armet. Menjadi satuan tekad dan keyakinan untuk melakukan perubahan pola pikir, pola kerja, dan budaya kerja Satuan Men Armet 2 dengan 2 tujuan utama, yaitu tercapainya peningkatan profesionalisme prajurit serta meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sehingga mendukung keberhasilan tugas-tugas prajurit Men Armet 2. Saya Kolonel Armet Joko Setioka selaku Danmen Armet 2 Putra Yuda. Kami Batalion Artileri Medan 1 Roket Ajusta Yuda. Kami keluarga besar Yon Armet 11 Kostrad. Yon Armet 12 Kostrad. Siap mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Putra Yuda Armet. Dalam melakukan pembangunan zona integritas, Men Armet 2 menerapkan 6 instrumen perubahan berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 10 tahun 2019 yang terdiri dari 1. Aspek manajemen perubahan bertujuan melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten mengenai mekanisme kinerja, pola pikir, serta budaya kerja yang dilaksanakan melalui pencanangan pembangunan zona integritas, pembentukan tim kerja yang berisikan para agen perubahan, membuat rencana aksi, mengimplementasikan pembangunan zona integritas, dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan zona integritas. Dalam pelaksanaannya, Danmen Armet 2 terlibat secara langsung sebagai role model bersama para agen perubahan di lingkungan Men Armet 2 yang berperan aktif dalam membangun inovasi maupun terobosan yang mampu merubah mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja seluruh prajurit di satuan jajaran Men Armet 2 Kostrad. Semangat perubahan dikeluarkan ke seluruh prajurit Men Armet 2 beserta batalion jajaran melalui public campaign tentang budaya kerja Armet yang dilakukan melalui banner-banner maupun media sosial, termasuk kampanye budaya hidup sehat, hemat listrik dan air, tentara yang disiplin dan profesional, berprestasi, bebas pelanggaran, dan lain-lain. 2. Aspek penataan tata laksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas prosedur sistem kinerja yang jelas dan terukur, yang dikembangkan melalui penyempurnaan standar prosedur operasi, baik dalam melaksanakan tugas-tugas artileri medan, tugas-tugas pengamanan, maupun prosedur-prosedur lain dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kemampuan satuan. Untuk dapat mengukur indikator kinerja satuan dihadapkan pada program dan anggaran yang diterima, maka Men Armet 2 telah menggunakan dan menerapkan seluruh e-office yang berlaku, baik dari pemerintah, Mabes TNI, maupun TNI Angkatan Darat sesuai ketentuan. Men Armet 2 juga menyediakan berbagai informasi melalui website, media sosial, maupun media massa lainnya dengan tujuan memudahkan publik dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan kegiatan satuan.
Secara internal, di dalam satuan juga disiapkan barcode-barcode informasi di berbagai tempat yang dapat diakses bagi prajurit maupun keluarga. Untuk meningkatkan kemampuan dan kecepatan dalam mendukung pelaksanaan tugas yang dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, maka beberapa inovasi di bidang penataan tata laksana diterapkan di satuan jajaran Main Armet 2, antara lain penggunaan simulator penembakan yang berbasis teknologi digunakan oleh personil-personil awak meriam yang dapat dilakukan berulang-ulang untuk mempermahir prosedur penembakan sebelum melaksanakan penembakan dengan menggunakan munisi yang sesungguhnya, khususnya bagi awak meriam 155 mm Caesar dan awak roket Astros. Pengembangan sistem komunikasi Fine Art yang memiliki kemampuan jarak capai lebih jauh untuk mendukung koordinasi antar awak meriam maupun peninjau depan yang berada jauh di daerah musuh. Sistem komunikasi yang lebih jauh dibutuhkan untuk mendukung kemampuan tembak alutsista armet yang juga bertambah jauh. Pemanfaatan aplikasi Lev 360 berbasis Android dalam melaksanakan pergeseran pasukan dan alutsista yang melibatkan banyak kendaraan dan terpecah menjadi beberapa kolone. Dengan aplikasi ini dapat memudahkan mengetahui posisi masing-masing kendaraan, juga mempermudah koordinasi sehingga dapat lebih menjamin keamanan dan kecepatan dalam pergeseran pasukan maupun alutsista. Pemanfaatan aplikasi Maps Offline dengan basis koordinat geografis dalam prosedur manuver dan penembakan yang disandingkan dengan sistem navigasi peta UTM atau LCO TNI Angkatan Darat, sehingga para awak meriam dapat memperoleh gambaran kondisi geografis daerah operasi yang real di atas peta dan dapat mendukung interoperability dengan matra lain saat melakukan latihan atau operasi gabungan maupun dengan negara lain saat melaksanakan latihan bersama. Pemanfaatan aplikasi Galarm dalam menghadapi kontingensi, sehingga informasi dan perintah dari komandan dapat diketahui dengan lebih cepat dan senyap kepada seluruh anggota dimanapun berada, misalnya dalam melaksanakan alarm kesiapsiagaan. Pemanfaatan aplikasi Nekran Club dalam rangka pembinaan kemampuan fisik, di mana setiap prajurit diberi target pembinaan fisik tertentu dalam waktu tertentu yang harus dipenuhi, sehingga pencapaiannya dapat selalu terukur kapanpun dan dimanapun berada, dan dapat dievaluasi oleh unsur komandan satuan. Melaksanakan pendataan secara elektronik terhadap material yang ada di satuan, khususnya material senjata, kendaraan dan alutsista, sehingga informasi detail mengenai spesifikasi, riwayat, kondisi kerusakan, siapa personil yang bertanggung jawab, dan lain-lain dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat. 3. Aspek penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan sistem manajemen SDM sehingga menghasilkan personil-personil yang profesional, unggul dan kompetitif di lingkungan Main Armet 2 yang diimplementasikan melalui melaksanakan pengembangan personil berbasis kompetisi berdasarkan penilaian kinerja individu untuk pengajuan pendidikan, pembinaan karir dan jabatan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk data ketersediaan ruang jabatan, kompetisi serta alokasi pendidikan atau penataran. Diumumkan secara terbuka melalui barcode yang mudah diakses prajurit, melaksanakan lomba-lomba antar perorangan maupun tim untuk menciptakan semangat kompetisi dan meningkatkan korsa satuan, menerapkan reward dan punishment, serta melaksanakan sosialisasi hukum, disiplin dan tata tertib untuk menghindari pelanggaran di satuan maupun saat melaksanakan tugas operasi. Sebagai awak alutsista yang modern dan berbasis teknologi tinggi, maka para personil juga diberikan bekal soft skill yang berguna untuk mendukung tugas maupun bermanfaat bagi pengembangan dirinya, terutama di bidang kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan komputer melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh satuan. Untuk kemampuan bahasa Inggris secara periodik, Satuan Jajaran Main Armet 2 juga memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada personil yang akan menghadapi seleksi jabatan maupun karir, maupun yang akan melaksanakan suatu kompetisi atau lomba tertentu dalam bentuk kegiatan TC atau Training Center sebagai kegiatan selain kegiatan dinas rutin. 4. Aspek penguatan akuntabilitas memiliki tujuan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam pencapaian tugas pokok Main Armet 2 yang dilaksanakan dengan upaya optimalisasi perencanaan berbasis kinerja dan optimalisasi penggunaan berbagai sistem informasi perencanaan dan kinerja dari pemerintah maupun TNI Angkatan Darat untuk menjamin capaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Maka rencana program anggaran dan kegiatan diinformasikan kepada seluruh anggota sesuai dengan bidang staf masing-masing. Sebagai wujud transparansi akuntabilitas, maka di Main Armet 2 juga menyediakan kanal-kanal informasi mengenai hak-hak yang diterima prajurit, baik dalam bentuk dukungan uang atau barang,
prajurit juga dapat menggunakan aplikasi lain yang sudah tersedia, misalnya ETWPAD, untuk mengetahui hak-haknya terkait tabungan perumahan. Pencapaian kinerja satuan dapat diukur dari berjalannya program kegiatan secara baik dan mencapai tujuannya. 5. Aspek penguatan pengawasan memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi satuan yang bersih dan bebas dari KKN dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap program anggaran agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan melalui public campaign mengenai anti gratifikasi dan pemberdayaan sistem pengawasan internal melalui suatu tim SPI yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya program agar tidak terjadi penyimpangan dalam kegiatan dan meminimalisir kesalahan dalam administrasi. Pemasangan CCTV dan live cam dalam setiap kegiatan dan di area-area vital seperti gudang senjata, munisi, garasi alutsista untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pengecekan terhadap sarana dan prasarana latihan yang memiliki resiko latihan yang sangat tinggi sebelum pelaksanaan latihan atau tugas operasi. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan internal dan sekaligus untuk memberikan saran masukan yang membangun bagi satuan, maka disediakan barcode-barcode saluran pengaduan dan saran atau whistle-blowing system. 6. Aspek peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap prajurit dan keluarga sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas. Dalam hal ini, perbaikan dan penyempurnaan telah dilakukan Men Armet 2 untuk menciptakan suatu standar pangkalan dan pelayanan yang memenuhi unsur sehat, nyaman, dan humanis. Antara lain, perbaikan sarana ibadah untuk mendukung keimanan dan ketakwaan sebagai modal awal di dalam melaksanakan tugas. Penyediaan ruangan kehormatan prajurit yang berisi sejarah satuan, lambang-lambang kehormatan satuan, catatan prestasi, dan lain-lain yang digunakan untuk acara-acara tradisi satuan maupun dikunjungi prajurit dan keluarga yang berguna untuk menumbuhkan kebanggaan, mempertinggi moral, memperkuat jiwa korsa, dan semangat bertempur bagi prajurit maupun keluarga. Perbaikan dan optimalisasi sarana olahraga untuk membina fisik, menjalin korsa dan rekreasi yang dapat digunakan oleh prajurit, keluarga, dan juga masyarakat umum. Penyediaan sarana hiburan dan rekreasi bagi prajurit dan keluarga seperti ruang terbuka hijau, pojok-pojok santai, karaoke dan panggung prajurit, dan lain-lain sebagai tempat untuk melepas penat dan tempat bermain untuk anak-anak prajurit. Peningkatan layanan kesehatan prajurit dan keluarga melalui optimalisasi posyandu dan posbindu yang ada di satuan, menggandeng pihak terkait untuk mengadakan pengecekan kesehatan secara gratis dan berkala di luar pelayanan dinas, layanan ambulans satuan, dan layanan home care, di mana piket kesehatan akan datang untuk memeriksa dan memberikan layanan kesehatan di rumah prajurit. Ikut berpartisipasi dalam pendidikan anak prajurit, yang diantaranya layanan sekolah TK dan PAUD di satuan, serta menyediakan layanan antar jemput sekolah, peningkatan layanan rumah dinas dengan pembuatan database kondisi rumah, identitas penghuni, serta kondisi listrik dan air dengan menggunakan barcode unik di setiap rumah dinas. Program Jumat Bersih dan Jumat Berkah dilakukan secara internal maupun eksternal sebagai wujud kepedulian dengan sesama melalui kegiatan karya bakti maupun bakti sosial yang rutin dilakukan pada setiap hari Jumat seperti pembagian makanan gratis, sembako, donor darah, dan lain-lain. Satuan jajaran Men Armet 2 secara aktif ikut membantu penanganan bencana yang terjadi, baik pelibatan pasukan atas perintah maupun melalui pemberian sumbangan secara sukarela. Untuk dapat memberikan pelayanan maksimal kepada semua pihak, Men Armet 2 mengoptimalkan petugas dinas dalam atau piket yang difungsikan sebagai pusat layanan terpadu, di mana petugas-petugas tersebut tidak hanya bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban satuan, namun menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan lainnya, seperti layanan kesehatan, angkutan, serta listrik dan air, juga layanan pengaduan atau komplain. Informasi mengenai petugas piket disampaikan melalui barcode dan mekanisme koordinasi terkait pelayanan. Selain dilaksanakan melalui HP, juga dioptimalkan menggunakan HT yang dapat langsung dimonitor oleh Komandan Men Armet 2. Sebagai upaya untuk mengukur sejauh mana pencapaian program pembangunan zona integritas sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dan dapat menjadi bahan evaluasi, maka Men Armet 2 menerapkan budaya survei terkait tingkat kepuasan publik dan persepsi anti korupsi menjelang akhir pada setiap kegiatan melalui barcode survei yang sudah disiapkan.
Atas upaya keras yang dilakukan selama ini, kepercayaan publik terhadap kinerja Men Armet 2 terus meningkat dan dapat terlihat dari meningkatnya indikator kepuasan publik dan persepsi anti korupsi yang hasilnya dapat dilihat secara real time di website Men Armet 2. Saya sudah berdinas puluhan tahun di Men Armet 2. Saya rasakan satuan ini sekarang berbeda, terasa lebih modern, cepat, dan sigap dalam pelaksanaan tugas latihan maupun operasi. Pelayanan terhadap kami, para prajurit dan keluarga juga sangat luar biasa. Kami sangat merasa diperhatikan sehingga kami tidak ragu-ragu untuk melaksanakan tugas apapun yang diberikan oleh negara. Saya sebagai istri prajurit merasa bersyukur selama mendampingi suami berdinas. Kami mendapat pelayanan yang sangat baik dari satuan. Rumah yang nyaman, walaupun sederhana, pelayanan kesehatan, keamanan dan kebersihan, hingga fasilitas penunjang pendidikan anak-anak seperti taman bermain anak-anak untuk anak kami yang masih kecil, yang diperhatikan oleh satuan. Terima kasih Komandan, kami bersemangat mendampingi suami. Untuk suamiku, semangat ya, semoga ayah selalu mendapatkan lindungan, keselamatan, keberhasilan dalam menjalankan tugas. Amin ya robbal alamin. Kami bangga menjadi anggota Men Armet 2 Kostrad. Kami dilatih dengan keras, namun juga terukur. Kesejahteraan kami sangat diperhatikan. Keluarga kami aman dan nyaman di satuan, sehingga kami tambah semangat dalam bekerja, berlatih, dan melaksanakan tugas. Kostrad! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinto Suirman selaku Kepala KPPN Malang sangat mengapresiasi atas semangat, dedikasi, dan pengabdian prajurit Men Armet 2 Putra Yuda. Semoga dengan upaya pembangunan zona integritas ini akan semakin meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja satuan Men Armet 2 Putra Yuda yang terbaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kemauan, usaha yang keras, terobosan dan inovasi yang telah dilakukan, Men Armet 2 terus berbenah, melakukan perubahan pola kerja, serta budaya kerja yang positif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik, sehingga dapat membentuk prajurit Men Armet 2 Kostrad yang adaptif, responsif, militan, energik, dan berdisiplin tinggi, menuju World Class Gunner. Terus berjuang dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan selalu siap sedia untuk mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya, khususnya dalam menghadapi pertempuran artileri agar tercapainya Indonesia yang aman dan damai.